Karena keresahan saya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, uh, terutama dari tanah kelahiran saya ya di Papua, sehingga saya pikir masuk politik itu untuk menjembatani saya dalam menyuarakan dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, terutama dari tanah kelahiran saya Papua. Ada banyak partai di Indonesia, kenapa pilihannya jatuh ke Nasdem? Oke, karena saat saya berkunjung ke Nasdem, saya merasa bahwa tidak adanya gap antara tua dan muda, tidak adanya gap antara anggota baru dan anggota lama, dan tidak adanya gap antara perempuan dan laki-laki. Jadi semua dapat berkolaborasi bersama dalam politik yang riang gembira. Kalau kata Pak Surya Paloh, politik yang sukacita, riang gembira, dan juga karena yang mereka rasa itu nilai punya kemampuan, mereka sangat dukung sepenuhnya gitu loh. Dan yang terakhir yang buat saya sangat-sangat terkesan dan akhirnya memilih Nasdem, karena perempuan sangat didukung di Nasdem. Jadi saya merasa Nasdem ini sebagai tempat kayak rumah bagi saya untuk pulang gitu. Kak, tapi kan politik bisa dibilang dunia baru, Ya. modeling terus kemudian emang punya background atau memang sambil belajar sambil jalan? Sambil belajar, sambil jalan. Memang background saya modeling, Putri Indonesia, tapi saya ingin belajar politik, dan ternyata di Nasdem yang tadi saya bilang ya, tidak ada gap, semua diterima dengan sangat terbuka, dan saya merasa nyaman, saya seperti pulang ke rumah. Jadi saya juga belajar, dikasih tahu, saya ikut semuanya, dan ya luar biasa lah. Jadi proses saya sampai sekarang, saya baru masuk ke Nasdem, dan alhamdulillah selama ini feedbacknya baik, mengesankan, dan itu proses pembelajarannya jadi lebih mudah. Sosok panutan politikus siapa sih yang jadi panutan yang ya ambil ilmunya dari siapa gitu? Sudah pasti Pak Surya Paloh ya. Beliau itu sosok yang sangat luar biasa menurut saya, inspirasional sekali, dan saya yang baru saja duduk dan makan dengan beliau mendengarkan gitu. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu bukan cuma hanya untuk bersuara, tapi juga untuk mendengar, dan beliau punya dua itu. Tadi dikatakan ingin menyuarakan isu-isu krusial di tanah kelahiran. Kesejahteraan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang paling mendesak dari Papua yang ingin kamu suarakan lewat jalur politik? Kekhawatirannya ya, jadi keresahan saya itu, saya berasal dari Papua, saya hidup di Papua lama sebelum saya hijrah ke Jawa, dan bahkan sekolah lanjut di UI dan SMA Negeri 5 ya, Surabaya, UI, dan juga Belanda. Saya termasuk yang beruntung, alhamdulillah saya punya privilege untuk merasakan edukasi yang baik di sana, di Papua dan juga di Jawa dan sebagainya. Namun masih banyak sekali yang tidak punya privilege itu, ataupun masih banyak sekali yang tidak bisa merasakan mudahnya akses ke sekolah. Anak-anak masih banyak yang jalan ke sekolah itu berjam-jam, jalan kaki berjam-jam ke sekolah, atau bahkan mereka harus berenang dulu, menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Ini bikin saya terenyuh gitu loh. Jadi menurut saya ini yang perlu diperjuangkan, akses sekolah, fasilitas sekolah, dan juga kurikulum yang saya rasakan perbedaan sekali ya saat saya dari Papua ke Jawa, ke UI, apalagi ke Belanda, yang saya pikir perlu sekali untuk diangkat adalah pendidikannya dan juga kesehatannya. Karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan di Papua itu kan kurang menunjang ya, aksesnya cukup jauh, bisa sampai minimal 3 jam, 6 jam untuk orang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Menurut saya kurang efektif karena sudah sakit, menyeberang dulu pakai perahu nelayan ya. Jadi ini kasihan, jaraknya itu sangat jauh, fasilitasnya tidak ada, dan kesehatan perlu ditunjang sekali karena anak-anak pun tidak akan baik edukasinya. Maksudnya kalau ke sekolah dalam keadaan sehat kan juga bagus ya. Kalau keadaan kurang sehat kan menurut saya kurang efektif. Jadi dua ini sih Kak menurut saya perlu sekali untuk saya perjuangkan
supaya adanya keseimbangan, kesetaraan di sana. Setidaknya fasilitas kesehatan mungkin diperbanyak, aksesnya dipermudah, karena tidak semua orang kan seberuntung orang lainnya, mungkin punya walaupun dia tinggal di pulau sebelah tapi dia punya speedboat, mungkin kan tidak semua orang punya ini di sana. Jadi banyak punya perahu nelayan. Itu sih ya. Politik dalam ini Sabang menegaskan juga pemerintah ada ketimpangan dalam pembangunan kesenjangan. Karena menurut sosial yang di sana. kesenjangan di Indonesia ya, secara keseluruhan kesenjangan di Indonesia itu masih ada. Dan saya dari Papua, saya hidup di orang tua saya di sana, dari kakek nenek saya semua di sana, dan sampai sekarang turun temurun kami di sana, memang masih ada. Cuman memang itu tidak bisa, menurut saya itu tidak bisa langsung untuk terjadi. Memang harus perlahan karena Papua juga itu sangat luas ya. Perlu waktu dari pemerintah untuk melaksanakan apa yang menjadi impian masyarakat selama ini, dan mungkin dengan adanya orang-orang baru seperti kami, saya dan rekan-rekan, mungkin juga kita bisa lebih untuk menggerakkan itu lebih cepat. Mungkin ada ya pikiran-pikiran baru, orang-orang baru kan pasti punya pikiran baru, pasti punya lebih banyak pikiran, lebih banyak kepala, lebih banyak pikiran, lebih banyak inisiatif ya, saya percaya. Jadi mungkin kita sama-sama semua bisa kolaborasi untuk setidaknya meningkatkan ya, supaya tidak terlalu senjang antara Jawa dan Papua. Berarti dukungan dari keluarga terdekat sendiri seperti apa sih, sama khusus sama Papua sendiri? Dukungannya seperti apa? Sudah masuk ke politik, yes. Betul masuk politik. Alhamdulillah. Jadi kalau sahabat-sahabat saya pas saya bilang saya mau masuk politik, mereka bilang oh akhirnya, karena mereka merasa bahwa memang harusnya kamu dari dulu masuk politik gitu. Cuman saya memang ya namanya juga saya sangat percaya sama ketentuan Allah ya. Saya religius dan saya pikir memang sudah mungkin belum ditakdirkan, belum ditulis lah untuk saya masuk ke dalam politik. Mungkin sekarang memang sudah ini loh waktunya Allah, sekarang lah Allah kamu masuk politik. Jadi memang kenapa belum dari dulu atau kenapa dan kenapa sekarang, karena saya sangat percaya itu. Dan kemudian juga keluarga saya, mereka sangat tahu impian saya, mereka sangat tahu cita-cita saya bagaimana. Jadi ketika saya memutuskan untuk join politik, mereka bilang ya udah bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu niat kamu, mama dan abah tahu niat kamu, kami sekeluarga inti tahu niat kamu, orang-orang terdekat kamu tahu niat kamu, bismillah aja. Ya udah. Jadi alhamdulillah support luar biasa. Oh ya, Kak, targetnya apa sih Kak? Kak, targetnya apa sih Kak untuk terjun ke politik itu? Karena dengan membawa keresahan ini kan tentunya harus punya titel ya, atau jabatan, atau mungkin bisa jadi Jabatan. Ya, jabatan. Kalau sekarang kan saya masih baru sekali ya sebenarnya masuk di politik, jadi memang belum ada target apa, cuman sembari belajar mungkin beberapa, saya tidak bilang saya tidak akan mengejar apapun, tapi saya juga untuk sekarang belum bisa bilang apa yang saya kejar, cuman saya ingin belajar dulu nih bagaimana sih sebenarnya politik itu gitu. Karena kan di politik itu orang bilang politik itu kotor ya, tapi saya ingin menepis itu. Saya ingin menunjukkan bahwa bukan politik yang kotor, dan politik itu baik, orang-orangnya juga. Kalau orang-orang yang baik tidak masuk politik, orang-orang yang kotor tidak akan terkikis gitu. Dan mimpinya, pernah bermimpi gak? Maksudnya sebelum ke politik, gue pengen jadi ini, mimpinya apa sih? Dari dulu, dari kecil saya punya cita-cita jadi menteri. Oke. Itu kayaknya semua orang sudah tahu, dan saya juga sempat dibully gara-gara itu, tapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau cita-cita dari kecil, saya sangat mengagumi sosok, waktu kecil sangat mengagumi sosok almarhum B.J. Habibie. Kebetulan ibu saya juga pernah ketemu, saya pernah ketemu beliau waktu kecil, jadi saya benar-benar saya ingin jadi seperti beliau gitu. Dan itu sampai sekarang masih terpatri, saya ingin jadi menteri suatu saat nanti. Ya insya Allah, siapa tahu. Oh ya, Kak, tadi sempat bilang kuliah di Belanda. Ya, Universitas Groningen Belanda. Ambil jurusan apa dan International Business Economics. nah, apakah itu bisa dijadikan semacam modal untuk terjun ke politik dalam pandanganmu? Silakan. Kalau menurut saya apapun majornya, apapun jurusan kita, saat kita sekolah, saat kita kuliah, itu sebenarnya semuanya bisa diaplikasikan. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya, di mana, dan orang-orang di sekitar kita bagaimana. Kita harus punya satu DNA ya dengan orang-orang di sekitar kita, agar semua ilmu yang kita punya, yang kita sudah dapat di sekolah maupun kuliah maupun hidup. Ilmu itu bukan hanya dari sekolah ya menurut saya. Jadi ilmu juga bisa dari hidup, dari pengalaman, dan semua apapun itu sebenarnya semua bisa diaplikasikan dengan baik. Tergantung innamal amalu binniat, saya percaya itu. Tergantung niatnya bagaimana. Ya.
oh ya, katanya politik itu mohon maaf kejam, terus identik dengan dunianya laki-laki karena populasi cewek di kultur politik juga belum sebanyak laki-laki. Ya. Pandanganmu sebagai perempuan seperti apa? Justru itu saya masuk Nasdem Oke. karena ternyata di Nasdem alhamdulillah tidak ada gap itu, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tidak ada perbedaan antara tua dan muda, tidak ada perbedaan antara anggota lama dan anggota baru. Yang dirasa dan dinilai mempunyai kemampuan, mereka dukung sepenuhnya. Jadi saya rasa Nasdem adalah salah satu partai yang sangat mencerminkan itu ya, bahwa tidak ada gap dan Nasdem sangat mendorong perempuan. Jadi saya rasa saya sudah tepat sekali masuk di Nasdem dan alhamdulillah begitulah. Jadi jalannya juga dibukakan lah sama mereka, didukung ya. Jadi tidak ada gap ya. Artinya siap ya bersaing dengan cowok-cowok di politik? Oh siap lah, insya Allah siap selalu, insya Allah. Semangat. Apalagi kan juga disupport ya, gitu. Ya. Melihat Papua ini kan memang sudah sering juga disuarakan beberapa sebelum Olimpiade. Nah, yang kalau lihat dari pandangan mata sendiri sebenarnya memang tidak tersalurkan atau memang kurang, akhirnya ada kekhawatiran sendiri untuk akhirnya ya udahlah gue yang nyuarain atau gimana? Kalau kesana secara spesifik seperti itu saya kurang tahu ya bagaimana technicalities-nya. Secara pandangan ya. kamu ini? Kalau secara pandangan saya, menurut saya memang kurang adanya koordinasi, mungkin kurang adanya juga pengawasan. Jadi dan soalnya Papua itu besar sekali ya, Kak. Jadi mungkin juga menurut saya perlu adanya tim-tim khusus kalau menurut saya. Jadi yang khusus di bidang pendidikan nih ada dibuat tim khusus. Ayo kita naikkan pendidikan, kita kembangkan pendidikan. Khusus di bidang misalnya pertanian, ayo punya tim khusus. Kalau menurut saya perlu adanya seperti itu. Karena menurut saya dengan populasi manusia di Papua yang sekitar 3 juta dan luas Papua yang sebesar itu, 3 kali Pulau Jawa kalau tidak salah, 3 kali Pulau Jawa. Jadi besar banget gitu loh. Jadi memang sebenarnya menurut saya pemerintah pun sebenarnya bukan diam. Tapi memang butuh adanya dorongan lebih dan juga pengawasan lebih dan juga mungkin perlu tambahan tim-tim untuk fokus mana yang mau difokuskan, mana yang mau diangkat, mana seperti itu kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya dan juga rekan-rekan lain dari Papua yang masuk politik untuk menyuarakan dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, mudah-mudahan itu akan tercapai. Dan Insya Allah. sumber